kita kecuali boh mirah dan boh geladi. Qad haba yang hana salah kecuali firman Allah dan hadis Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, diisi di antara keduanya. Shalawat dan salam kita persembahkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita persembahkan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Mereka yang telah menjaga dan mempertahankan kesucian Islam dari tangan-tangan kotor mafia jahiliyah. Yang saya hormati kepada Dewan Juri, para panitia, ibu bapak yang telah berhadir, dan kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang saya banggakan. Dan yang teristimewa sekali kepada pembawa acara yang telah memanggil nama saya. Gunanya tak lain dan tak bukan hanya untuk mengupaskan satu tema yang berjudul Semangat Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, belajar atau menuntut ilmu itu punya orang Islam. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadirin yang berbahagia, sejak kapan kita dianjurkan untuk menuntut ilmu? Dalam Islam, seseorang dituntut menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu hari ini mengambil tajuk long life education, yang maksudnya menuntut ilmu seumur hidup. Dalam ajaran Islam, di samping menuntut ilmu dan teknologi iptek harus diiringi dengan iman dan takwa. Sebab jika ilmu pengetahuan saja, seseorang akan dapat menjadi bebas hingga membuat dia tersesat. Tapi ilmu yang diiringi dengan iman dan takwa, insya Allah akan bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita harus belajar? Kita harus belajar karena kita harus termotivasi dari yang pertama, kita belajar agar pandai, agar tidak ditipu orang, agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik dan benar. Sejarah telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Sebab kebodohan kita telah dijajah oleh Belanda
mulia dan tidak ada yang akan dapat memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Hadirin yang saya muliakan, seperti kondisi yang kita hadapi saat ini bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh belahan dunia pun ikut merasakan hal yang sama. Segala kegiatan terbatas untuk dilakukan. Semua kegiatan bertemu banyak orang harus dibatasi. Bahkan yang sangat disayangkan sekali, belajar pun tidak dapat dilakukan secara normal. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020 dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang kita kenal dengan virus corona. Dalam keadaan seperti ini sangat berdampak pada proses belajar mengajar, terutama kita seorang siswa. Belajar secara online tidak semaksimal belajar tatap muka. Apalagi kita dihadapi dengan fenomena remaja saat ini. Gaya hidup mereka yang membuat kepala para pendidik menjadi botak dan ibu bapa jelas tak berdaya. Bahkan akhlak manusia pun semakin hari semakin bobrok. Hadirin yang berbahagia, meskipun pemerintah dan pihak sekolah telah berusaha untuk tetap belajar meski melalui daring, para dewan guru tetap memberikan ilmunya untuk siswa-siswa meski melalui via WhatsApp. Tetapi apa balasannya? Contohnya seperti ini. Tolong anak-anak kerjakan tugas halaman 11 dan batas kumpulnya sampai jam 12. Respon dari siswanya, maaf Bu, saya lagi sibuk, saya lagi tidak ada di rumah. Bahkan yang parah sekali, ada yang mengabaikan tidak melihat sama sekali pesan dari guru tersebut. Benar tidak, Bapak, Ibu-ibu? Memalukan sekali, bukan? Di masa yang sangat mencemaskan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan belajar kita dengan cara yang tidak biasa. Pertama, luruskan niat. Kedua, tingkatkan kesadaran dari diri kita sendiri. Ketiga, selalu berpikir positif. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ayo, marilah sama-sama kita tingkatkan belajar kita. Selalu berpikir positif. Ubahlah cara berpikir kita. Tanamkan niat belajar di hati kita. Belajar bukan untuk guru, tetapi untuk diri kita, untuk masa depan kita. William Alhart pernah mengatakan, belajarlah ketika orang lain sedang tidur, bekerjalah ketika orang lain sedang bermalas-malasan, dan bermimpilah ketika orang lain sedang berharap. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya turun dari mimbar ini, saya ingin mengakhirinya dengan satu pepatah. Patpoh yang hana menggetah, kecuali boh mirah dan boh geladi. Pathaba yang hana salah, kecuali firman Allah dan hadis Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, peserta yang baru saja turun dari mimbar tadi bernama Nur Maya Yumita, merupakan utusan dari Koramil KW 16.